Halo, selamat malam, shalom bagi semua Bapak Ibu. Saya membuat short video ini memberikan guidance atau tips kepada kita semua di dalam masa isolasi 14 hari ke depan, bagaimana kita menyikapinya terutama dalam hal nutrisi atau makanan kita sehari-hari. Yang pertama, saya mau bagikan tentang makanan. Ada 3 hal yang harus dipahami tentang bagaimana makan, kemudian olahraga, dan juga suplementasi. Kita bahas sedikit tentang makan, apa yang butuh disiapkan oleh Bapak Ibu semua. Yang pertama, di dalam masa isolasi ini kita tahu bahwa untuk menyikapi corona, kata penting yang paling berharga adalah kekebalan tubuh atau imunitas. Nah, bagaimana kita bisa meningkatkan imunitas kita atau kekebalan tubuh kita dari makanan kita sehari-hari? Yang pertama, kita harus makan lebih banyak makanan sehat. Makanan sehat itu seperti apa? Makanan sehat berbicara tentang sayur dan buah lebih banyak. Kemudian dalam masa ini mengurangi karbohidrat, kemudian mengurangi tepung-tepung, mengurangi gula, ya. Sebisa mungkin minum teh, tidak usah pakai gula, hindari gula, ya. Nah, tentang makanan sayur apa yang bisa kita fokuskan? Sayur-sayur kita bisa tumis, kita bisa pepes, kita bisa tumis, kita bisa rebus, dan mungkin beberapa pepes bisa seperti pepes jamur. Tapi jenis sayurannya lebih banyak, mana aja bisa banyak sayurannya. Kita bisa bikin bunga kol, kemudian kita bisa juga sawi, kita bisa punya yang namanya daun pepaya, daun kelor. Banyak hal yang bisa kita rubah-rubah tentang sayur yang setiap hari bisa kita konsumsi di bidang sayur ini. Mengolah sayur itu tidak usah harus di mentah, boleh di steam, boleh ditumis dengan bawang putih, dengan jahe sedikit, dengan olive oil. Kemudian makan nanti dengan nasi yang tidak terlalu banyak. Misalnya, Bapak Ibu bisa pakai protein yang tidak terlalu ribet. Ikan, tempe, tahu, jamur itu adalah sumber-sumber protein yang baik. Kacang hijau, bikin sup kacang hijau bagus. Kemudian kacang merah. Ada yang bilang masalah dengan asam urat. Well, masih oke, selama kalau asam urat itu sebenarnya kuncinya jangan terlalu banyak makan karbohidrat dan roti-rotian, ya Bapak Ibu. Kemudian soal buah untuk usia Bapak Ibu saat ini di atas 60 tahun rata-rata, ya. Buah yang baik adalah buah-buah yang mengandung vitamin C tinggi, seperti kiwi, seperti pepaya, jambu biji tanpa bijinya. Kita fokus kepada buah-buah itu sirsak, dan kalau bisa buahnya dipotong atau dikunyah, dimakan, tidak di jus. Karena dengan usia lanjut, buah itu kita jus, kadar gulanya semakin meninggi atau meningkat pada saat buah itu di jus. Usia di atas 60 tahun, 50 tahun bahkan sudah tidak disarankan buah-buah itu banyak di jus karena gulanya jadi meningkat beberapa kali lipat. Oke, kemudian proteinnya apa? Proteinnya bisa mengkonsumsi yang tadi saya sampaikan kan, kita skip proteinnya. Nah, hal yang penting soal makanan, 3 hal. Karbohidrat dikurangin, artinya makan secukupnya, bisa nasi merah, atau nasi coklat, atau nasi beras hitam, atau juga ubi ungu, ubi kuning, kentang yang biasa kalau bisa dihindari, jangan banyak makan kentang karena glycemic index itu lebih tinggi di kentang biasa dibandingkan ubi ungu atau ubi kuning. Oke, nah sekarang mungkin makanan dari situ dan buah. Yang lainnya yaitu kita bicara tentang jemuran atau olahraga. Butuh berjemur di matahari antara jam 9 jam 10, di tulang belakangnya itu bagus, jadi pakai baju tipis, kalau bisa yang singlet yang bapak-bapak. Kemudian bisa berjemur di matahari antara jam 9 jam 10, 15 menit cukup. Kemudian kenapa itu penting untuk kekebalan tubuh, bisa tidur yang baik. Waktu tidurnya juga harus cukup Bapak Ibu di sini. Nah, itu 3. Yang lain yang hal sederhana, saya mau menyampaikan tentang suplementasi. Suplementasi yang paling penting, oke, kalau memang punya vitamin C boleh-boleh saja, tapi tidak usah terlalu yang tinggi dosisnya kalau oral atau diminum, karena nanti takutnya kena ke lambung, kecuali dalam infus atau dalam bentuk yang bubuk, ya. Kalau yang dalam bentuk tablet, hati-hati kalau terlalu dosisnya tinggi, itu akan mengganggu lambung. Kemudian yang kedua, vitamin yang paling penting yaitu antioksidan dan juga omega 3. Kemudian ada beberapa suplemen yang khusus dibuat untuk meningkatkan oksigen dalam paru-paru. Yang paling penting hanya 3 itu. Kemudian Bapak Ibu bisa
cari mungkin di luar sana, pastikan suplemennya memang terserap di dalam tubuh. Mungkin bisa kontak saya. Mungkin itu saja. Jangan lupa cuci tangan yang sering, minum yang sering, kemudian membersihkan badan keluar dari mana-mana lebih sering, kemudian berdoa, bersyukur. Ya, karena terlepas dari semua itu, pasti kita sepakat semua bahwa Tuhan yang mempunyai hidup, Tuhan yang menjaga kita, Tuhan yang memprotek kita. Kita butuh a lot of wisdom, punya hikmat untuk bisa mengolah makan dengan baik, punya hikmat untuk memutuskan saya harus makan ini, yang mana dan yang mana. 3 pesan saya, kembali lagi, karbohidrat dikurangin, gorengan dikurangin, gula, teh manis, kopi manis dikurangin. Jangan banyak minum kopi yang ada campur-campurannya. Tapi kalau mau kopi hitam, ya silakan aja. Terakhir, tips dari saya, juicing, bisa bikin wortel juice. Tapi juga misalnya Bapak Ibu yang mau bikin jahe merah, campuran-campuran ramuan daripada rempah-rempah Indonesia bagus sekali, seperti kunyit asem. Terus ini ada sedikit resep dari jahe merah untuk jantung. Jahe merah bagus untuk jantung. Jahe merah ini bisa dipotong 6 cm, kemudian siapkan air 200 cc, direbus sampai mendidih airnya, baru dicemplungkan jahenya yang udah digeprek begini. Kemudian bisa campurkan sedikit lemon atau madu dikit, madu hutan ya. Itu bisa dikonsumsi. Kemudian juga Bapak Ibu bisa rebus rempah-rempah seperti ini. Ada jahe biasa, kemudian ada daun pandan, ada serai, kemudian ada kunyit sedikit, direbus semua jadi satu, diparut dulu, baru direbus dengan air, disaring, minum. Itu bisa setiap hari juga, dikombinasi dengan jahe merah tadi. Oke, terima kasih banyak. Mari kita selalu perkatakan sehat, saya sehat, dan tubuh, jiwa, dan roh saya sehat. Mudah-mudahan live edukasi ini atau video ini bisa membantu Bapak Ibu semua di dalam masa isolasi 14 hari ke depan ini. Terima kasih banyak, stay healthy, sukses menyertai kita semua, dan sampai berjumpa di video berikutnya. Thank you.